Halo, hari ini kita akan membuat kapsa Afghanistan atau nasi Kabul seperti yang disebut oleh sebagian orang. Kita ambil 3 buah bawang bombay ukuran sedang dan kemudian iris tipis-tipis agar lebih mudah digunakan. Dengan cara ini, kemudian kita tambahkan setengah cangkir dari minyak, 1 sendok makan mentega, dan ini juga penting, lemak memberikan rasa, lezat dalam memasak. Kemudian kita biarkan sedikit kecoklatan hingga mencapai warna yang diinginkan dan tambahkan 3 hingga 4 butir bahan tersebut. Dari wortel yang segar dipotong memanjang dengan rapi. Dengan cara ini, kita biarkan dia dipanggang sedikit, hanya lembut. Kemudian kita tambahkan 1 cangkir kismis manis, baik yang berwarna merah atau yang lainnya. Kuning, dan ini adalah rahasia rasa. Kita tambahkan 2 sendok besar, 1 sendok sirup delima dan 1 sendok sirup kurma. Ke bawang dan aduk sedikit selama beberapa detik. Kemudian kita angkat di dalam wadah. Untuk digunakan nanti, dalam panci yang sama, kita tambahkan daging. Daging harus dipanggang dengan merata dari semua sisi, hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan yang menggoda. Dan ini juga merupakan langkah penting dalam memasak hidangan kapsa Afghanistan ini. Ketika warnanya mulai berubah dan tampak merahnya hilang, segera tambahkan 2 sendok teh bumbu untuk meningkatkan rasa. Ibu Gazi dari perusahaan Ibhar. Dan kita juga menambahkan 1 sendok teh cumin yang aromatik. Sendok kecil. Dan kami juga menambahkan sedikit sendok teh dari 1 sendok teh dari kapulaga bubuk. Dan 3/4 sendok teh yang sama juga berasal dari kapulaga hitam yang sudah dihaluskan dengan baik. Kita tidak boleh sembarangan mengubah bumbu hingga kita mendapatkan hasil yang sangat mirip dengan rasa yang diinginkan. Yang asli dan bersih. Setara dengan patsem dari kayu manis. 4 butir kapulaga hitam yang aromatik dan 8 butir kapulaga hijau yang segar. Setengah sendok makan biji jinten yang sudah disiapkan dengan baik. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 cangkir tomat merah yang segar dan dipotong kecil-kecil. 3 sendok makan saus tomat yang kental dan lezat. Kita aduk bahan tersebut dan tutup panci hingga tomatnya melunak. Jika Anda menggunakan tomat yang dihaluskan, ini akan sangat menghemat waktu Anda menunggu dalam proses memasak. Melunakkan tomat. Kemudian kita masukkan setengah jumlah total wortel yang ada dan bawang panggang. Kami menambahkan air secukupnya yang menutupi seluruh level daging dengan baik. Airnya tidak boleh terlalu banyak agar tidak berlebihan. Cukup menutupi permukaan daging dengan bumbu. Biarkan memasak selama beberapa waktu agar meresap dengan baik. 5-70 menit. Bergantung pada ukuran hewan kurban dalam daging. Kami menguji tingkat kematangan hingga mencapai tingkat kematangan 95%. Dan tingkat air menurun. Tambahkan garam di sini. Sekitar 2,5 sendok teh garam halus yang diperlukan. Kita bantu dia sampai berhasil. Dagingnya semua memiliki rasa atau cita rasa garam yang khas. Dan kita juga tambahkan 1,5 cangkir chickpea yang lezat. Sebelumnya direbus. Setengah dari jumlah bawang yang digunakan dan setengah lainnya dari jumlah wortel. Saat masakan mengalami pengurangan, tingkatkan jumlah air yang digunakan, lalu tambahkan chickpea, serta masukkan wortel dan bawang dengan baik. Kita tutup dengan rapat sampai matang. Kemudian kita juga menambahkan 1 cangkir kacang almond yang sudah direbus dan dikupas. Di sini kita menambahkan sekitar 1 cangkir air. Ini untuk memasak nasi. Air harus direbus terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan nasi. 4 cangkir beras yang dicuci bersih dan direndam dalam air hanya selama 10 menit memang tak ada yang menandingi. Kita tutup panci dengan rapat dan meletakkan loyang di bawahnya dari awal, 'agar' 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 'agar'
wortel dan bawang panggang. Kemudian kita biarkan campuran tersebut selama 5 menit dengan api besar. Kami akan memeriksa dan menganalisis tingkat air, jika baik. Cukup dengan cara ini, tidak perlu tambahan. Bila perlu, ambil beras. Tambahkan air mendidih karena airnya sedikit. Kita biarkan selama 20 menit dengan api kecil yang stabil. Ini adalah hidangan nasi yang lezat. Kabel. Kami menyajikannya dengan cara yang menarik di piring saji yang cantik, dan biasanya disajikan dengan tambahan sisi yang lezat. Jika kalian menginginkan jenis saus pedas yang enak, saya akan memberikan episode khusus yang menarik untuk kalian. Dengan saus, kami berharap Anda meninggalkan itu di komentar, dan saya akan menjelaskan secara rinci kepada Anda tentang jenis-jenisnya. Saus yang disajikan dengan nasi.